Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat yang paling tenang. Ya, di tempat yang paling tenang, di tempat yang tidak ada yang saling menggunjing, di tempat yang tidak ada saling mencela, di tempat yang kalau toh kita curhat, kalau toh kita berkeluh kesah, yang di situ pasti akan setia mendengarkan. Dan itu tempat kita kembali semua nanti, tempat kita semua nantinya kembali. Dan alhamdulillah kita sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur sehingga nikmat itu enggak hilang, nikmat itu ditambah dan kita selamat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun antum berada, pada malam hari ini saya cuman pengen ngomong yang gampang, mudah-mudahan manfaat. Karena pesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu manusia yang terbaik. Nomor satu, kita manfaat untuk diri kita sendiri. Nomor dua, kita manfaat untuk orang lain. Baru kita menjadi manusia yang terbaik. Sebelum saya melanjutkan apa yang harus saya sampaikan, dan jujur saya nggak ngerti mau ngomong apa. Ya, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Wong saya ini sopir, dari Solo ya nyopir sampai ke sini, selesai nyopir dikasih mic suruh ngomong. Ya, terus ngomongnya apa? Anehnya banyak istri yang pandai menyenangkan suami orang lain dan banyak suami yang pandai menyenangkan istri orang lain tapi tak pandai menyenangkan pasangannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula anak yang terbaik adalah anak yang pandai menyenangkan orang tuanya. Kalau baru menyenangkan itu pahalanya nggak bisa diukur. Lantas bagaimana kalau menyenangkan ayah dan ibunya? Tapi anehnya banyak atau tidak sedikit anak yang kalau menyenangkan bapaknya susah, nggak bisa. Menyenangkan ibunya susah, nggak bisa. Tapi kalau menyenangkan bapaknya orang lain, menyenangkan ibunya orang lain, kok mudahnya luar biasa. Itu aneh, putranya ajaib. Kalau bahasa gaulnya aneh bin ajaib, betul ya? Aneh bin ajaib itu berarti aneh putranya ajaib. Ada pula orang tua, Masya Allah, kalau anaknya tetangga di kudang-kudang, lucu nih Masya Allah, anak tetangga.
Anaknya bosnya, Masya Allah lucu nih anaknya bosnya. Dipuja-puja, disayang-sayang, disanjung-sanjung. Anaknya sendiri ngaku pelakunya. Anaknya sendiri dibentak. Padahal ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Senangnya Allah bergantung senangnya orang tua. Murkanya Allah juga bergantung murkanya orang tua. Ada ayah dan ibu orang tua nanya sama saya, Habib, gimana caranya biar anak saya jadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Jawaban saya pertama kali, jadilah Anda bapak dan ibu yang soleh, bukan bapak dan ibu yang salah. Kadang-kadang bapak ibu ini ya Bu, mohon maaf ya Bu, boleh Bu saya jujur, melihat fakta di masyarakat, boleh. Ada bapak itu ngelarang anaknya ngerokok, bagus atau enggak bagus? Bapak ngelarang anaknya ngerokok, bagus atau enggak bagus? Tapi sambil ngasih duit, tolong belikan bapak rokok. Ada enggak yang model begitu? Atau sambil ngerokok depan anaknya, dan kemudian kalimatnya, kamu belum cukup umur. Atau, ojo rusak kayak bapakmu. Tapi dipertontonkan di hadapan anaknya. Bagaimana anaknya bisa jadi nggak ngerokok kalau bapaknya semacam itu. Yang keren itu kisah pemabuk tapi ahli ke masjid. Cuman nggak pernah sholat. Mesti bingung ya. Ada pemabuk itu setiap keluar dari rumah sarungan, baju takwa kopiahan. Anaknya nanya, mau kemana Pak? Masjid. Betul dia, lewat depan masjid, sampingnya cakro. Di cakro itu dia mabuk. Pulang anaknya sudah tidur. Besoknya lagi anaknya nanya, mau kemana Pak? Sehingga yang dilihat sama anak itu bapaknya sarungan, kupluan, baju takwa, ke masjid. Bapakku ahli masjid. Akhirnya anaknya pengen niru. Pak, mau ikut ke masjid. Bapaknya ya bingung. Karena bapaknya baik, aku enggak mau anakku jadi pemabuk. Aku enggak mau anakku melihat aku sebagai seorang pemabuk. Walaupun aku jelek, anakku harus lihat aku orang yang baik. Makanya dia macak dandannya, dandan wong soleh. Itu memang hatinya udah soleh ya, hatinya baik kan ya. Karena sayang sama anak. Akhirnya anaknya ngomong, Pak ikut ke masjid. Bapaknya dengan senang hati, siap nak. Terus dia mikir, lah aku rata neng masjid. Begitu bapak tadi gandengan sama anaknya masuk masjid, sak masjid mesem, alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar. Maghrib anaknya ngomong lagi, Pak ikut ke masjid. Akhirnya hari itu pray mendem. Hari itu libur mendem. Lah terus anaknya kok doyan ke masjid. Akhirnya bapaknya jadi ahli masjid. Karena apa? Niatnya dan sikapnya sudah benar. Alhamdulillah. Saya enggak mudeng loh mau ceramah apa. Embuh pokoknya asal ngomong. Yang heran itu udah tahu orang mau ceramah apa enggak paham kok jenengan yang dengerkan dulu ya. Itu yang lebih menakjubkan. Alhamdulillah. Maka jadi orang tua yang manfaat buat anak. Jadi anak yang manfaat buat orang tua. Jadi istri yang manfaat buat suami. Jadi suami yang manfaat buat istri. Jadi tetangga yang manfaat buat tetangga yang lain. Seorang sufi, hamba Allah yang soleh. Ini susah ditiru, tapi mudah-mudahan kita bisa niru dalam bentuk yang lain. Minimal 0,00001%. Nawa itu niru. Ada seorang sufi, dikit-dikit. Nah, yang datang ke situ ya bingung. Kalau bahasa kita, Bib, Ustadz, Yai, Syekh, Guru, di rumah ini kok banyak tikus. Kenapa tidak diusir saja tikusnya? Kenapa enggak dibasmi tikusnya? Jawab tadi
Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz, Pak Syekh, Pak Guru tadi ya, jawab. Sepuronipun ingkang kathah. Nah nanti kalau tikusnya saya usir, larinya kemana? Lah ya keluar ke rumahnya orang lain. Lawang saya di rumah saya aja ada tikus, saya enggak mau. Masa saya rela rumah muslim yang lain dimasuki tikus? Masya Allah. Ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian bisa apa yang kalian sukai, pengen saudara kalian dapat yang sama. Apa yang kalian gak suka, kalian pengen saudara kalian tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau ibu goreng tempe kelingan tonggo, yang di pojok sana doyan tempe, kirimi. Ini mukmin. Ibu kok nyambel terasi, ya kelingan tonggo yang di pojok sana. Jangan yang gak doyan terasi dikasih. Oh yang doyan sambal terasi pojok sana, kelingan. Sana doyan sambal terasi, kirim ke sana. Tapi kalau ibu nyambel terasi, pas terasinya dibakar kelingan tonggo, wah itu enggak kuat bau terasi. Makanya sambil dikipasi, biar arahnya enggak kepada tonggo. Itu baru namanya mukmin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya lagi ngajak ini se-Indonesia Raya. Saya mulai dari diri saya sendiri. Para ustadz, para yai, para santri, ya para habaib, para guru, para masyayikh, ya teman-teman saya, tolong di tengah-tengah majelis suarakan terus shallu ala nabi. Ya, suarakan terus solawat, biar hidup kembali nih gema solawat. Sekarang ini kadang adem-adem saja, solawat adanya pas maulid. Kalau enggak maulid enggak ada solawat. Kalau enggak baca maulid kok sepertinya enggak muncul solawat. Padahal perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau duduk itu meh wajib solawat. Nah, kok meh wajib bagaimana? Nah karena kalau enggak baca solawat diancam kok. Enggak baca solawat kalau duduk itu ada ancaman. Ancamannya halus. Kalau Kanjeng Nabi ngendika ngaten, saya mau nanya SAW, berkata seperti ini. Siapa yang duduk kemudian dia berdiri meninggalkan tempat duduknya tanpa ada solawat di duduknya tersebut, maka dia berdiri dalam keadaan aromanya lebih busuk dari bangkai. Itu sebetulnya nyindir halus atau nyindir kasar? Halus tapi majleb ya. Aslinya awak mambu. Kalau kamu enggak itu baunya, busuknya luar biasa. Saya mau nanya sama Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa dimanapun antum berada. Kalau kita bau busuk artinya enak atau enggak enak? Sepuranipun bunji badhe tanglet. Kalau suami kok bau keleknya mambu. Maaf ya Pak, saya di majelis ini ngomong begini. Karena kalau enggak begini nanti enggak paham. Ya enggak paham. Bu, kalau jenengan jejer bojo, suami tercinta, pol, tapi kelek mambu. Saya mau nanya, ati jenengan adem ayem apa rodok sumpek? Oh sumpek, mboten rodok. Sumpek ya. Tapi kalau jejer bojo wangi, ati jenengan pripun? Seger ya, enak, betul. Bapak-bapak, tolong jujur seperti ibu-ibu. Seneng-senengnya, lah kok tiba-tiba ibu-ibu itu aroma tubuhnya itu buat jenengan mau muntah. Kira-kira gimana? Hati enak atau enggak enak? Enggak enak. Hatinya enggak enak. Makanya sekarang cek diri masing-masing. Siapa yang gampang sumpek? Tolong dicek. Itu ketika duduk sholawat atau tidak? Bangun dari duduk sholawat atau tidak? Kalau duduknya enggak sholawat, waktu duduk enggak ada sholawatnya, mambu bosok. Lah kalau mambunya bosok ya artinya sumpek. Karena itu dikatakan siapa baca sholawat, tempat duduknya jadi harumnya luar biasa. Lah kalau tempat duduknya jadi harum, lah kira-kira yang duduk bagaimana? Sumbernya harumnya luar biasa. Lah kalau orangnya harum, tempat duduknya harum, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, man taba rihuh zada
aqluh. Siapa yang aromanya harum, itu kemampuan berpikirnya jadi semakin cemar. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholawat. Lanjut lagi boleh? Jadi ngasih manfaat. Ngasih manfaat itu caranya macam-macam. Bu, jenengan pilih pundi. Mana yang dikau pilih? Suami tampan membawa ke neraka atau suami buruk rupa membawa ke surga? Mesti ngeyel. Adatnya ibu-ibu ngeyel. Pilihannya cuma dua, Bu. Nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1, suami tampan tapi membawa ke neraka. Nomor 2, suami jelek tapi membawa ke surga. Pasti Ibu ngarang jawaban dewe. Pilihnya nomor 3, ganteng bawa ke surga. Betul? Alhamdulillah, tapi terima kenyataan yang ada. Syukuri yang kamu miliki, jangan cari yang ganteng yang bawa ke surga. Kamu miliki yang bisa bawa kamu ke surga. Karena orang yang jalannya ke surga itu, seburuk apapun wajahnya, kalau dilihat jadinya ganteng. Aneh itu. Betul ya? Tapi orang sengganteng apapun tuh, cek nanti. Sengganteng apapun, tapi kalau ngajak ke neraka, disawang terus boseni. Kok boseni ya? Kenapa? Oh, Habib kok ngomong gitu? Iya, saya kalau lihat foto-fotonya para ulama itu yang enggak semuanya ganteng ya. Ada yang biasa-biasa saja. Tapi anehnya kok saya lihatnya seneng ya, tak sawang terus. Padahal dijajarkan sama bapak-bapak mungkin kalah ganteng. Tapi kalau saya suruh lihat bapak-bapak ya rodok mikir, lah nyawang awak mungkin enake opo gitu. Lah ini kok nyawang Simbah gitu ya, Simbah. Wajahnya itu biasa sekali. Tapi semakin saya lihat kok semakin menyenangkan. Itu baru di dunia. Kalau bahasa saya modus penyamaran. Karena wajah aslinya baru tersingkap nanti di alam kubur. Dan setelah di alam kubur lanjut padang mahsyar. Di padang mahsyar lanjut di surga. Begitu di surga istrinya kaget. Mas, kamu kok ganteng banget ya? Makan jawab, di dunia itu aku hanya menyamar untuk menguji dirimu. Masya Allah. Bu, jadi pilih mana? Suami jelek membawa ke surga atau ganteng bawa ke neraka? Maaf ya pemirsa, terbukti ibu-ibu di sini ya doyan ngeyel. Tapi ngeyel yang baik. Pasti milihnya yang terbaik, betul? Jadi kita kalau minta selalu minta yang terbaik. Tapi mohon maaf, hidup itu seringkali tidak seperti yang kamu minta. Betul? Tidak seperti yang kamu minta. Karena Allah memberi lebih baik dari apa yang kita minta. Hanya saja pahamnya kita yang kita minta ini udah baik. Yang dikasih Allah itu kurang baik. Contoh. Boleh ngasih contoh? Boleh ya? Ibu punya anak. Pengen anaknya itu lulus kuliah. Gelarnya sarjana. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Ibu doa terus. Allahumma, 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 Allahumma. Ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustadz. Sholawat munjiyah, nariyah. Dan apapun sholawat dibaca. Berangkat umroh. Madinah, soan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah pulang hasilnya anaknya di DO dari kampus. Mohon maaf. Ini hasil sama permintaan beda atau sama? Beda. Gelo atau enggak gelo? Nah, ini cara doa yang salah. Karena kalau orang udah doanya betul, yakin sama doanya. Loh, aku minta anakku sukses kok di DO, berarti DO ini jalan suksesnya. Kayak Habib Novel nih. Habib Novel enggak sampai di DO, dulu pengennya kuliah, lawang pinter. Mohon maaf loh, saya bukan muji diri saya, tapi ingin mengungkap fakta yang ada. Ya fakta yang ada. Saya itu di sekolah ya juara, pinter saya. IQ saya itu grade 1 superior kok. Sorry bro,
Biar kamu ngerti yang bicara ini bukan sembarangan. Ya grade 1 superior. Cuman kan pinter tuh nggak bisa nulung ya. Pinter nggak bisa nulung. Karena banyak orang pinter jeglek ya banyak. Orang pinter ternyata hidupnya susah ya banyak. Cuman saya pilih jadi orang bejo timbang orang pinter. Jadi orang bejo. Nah bejo itu caranya gimana? Saya itu pengen kuliah, merasakan suasana kampus seperti anak-anak muda itu ya. Di kampus bagaimana, Masya Allah. Dulu waktu SMA, kebayang gitu. Udah belajar, sregep saya rajin. Dikeluarkan fatwa ibu saya. Kalah kabeh itu fatwanya siapapun. Kamu tidak boleh kuliah di luar Solo. Waduh, nah saya kuliah di Solo tuh nggak nafsu. Kenapa nggak nafsu? Karena mata kuliah yang saya cari, jurusan yang saya cari tidak ada di Solo. Adanya saat itu di Jogja, di Bandung, di Surabaya. Akhirnya, ya sudah saya berangkat ujian tak awur, yang penting nggak lulus itu. Yang penting nggak lulus. Pertanyaan saya, sesuai enggak dengan harapan saya? Enggak sesuai ya. Pengennya saya kuliah, pengen saya ini, tapi jangan salah. Waktu saya berangkat mau ujian saya ziarah ke makamnya ayahnya Habib Anis, ke makamnya Habib Alwi. Bib, ngapain ziarah wali? Jawaban saya, lawang Allah bilang kok, bal ahya, para wali itu hidup gak mati kok. Para wali itu hidup. Ini kalau hidup ya para syuhada itu hidup. Makanya kalau hidup ya dikenang diparani. Ya saya kunjungi itu. Terus saya yang ngomong, Assalamualaikum ya ahlal kubur, umum begitu ya. Terus Assalamualaikum Bib, ya, personal ya. Habis itu saya bilang tolong mintakan sama Allah agar ujian saya barokah dan hidup saya barokah. Terus saya berangkat ujian ta'awur kabeh. Ta'awur kabeh. Sesuai niat saya, moga-moga gak lulus. Ujiannya itu untuk daftar kampus dulu ya. Karena kalau lulus saya semakin nyesel. Udah lulus gak boleh. Tujuan saya pengen nyenengkan ibu saya. Alhamdulillah gagal total, gak lulus. Teman saya kaget semua, loh kamu tuh pinter, yang kamu ajarkan ke kami keluar semua soalnya kok kamu gak lulus. Saya jawab, nah, ibu saya pengennya saya begini, ya lebih baik saya begini. Ojo maido mbokku loh ya, awas kamu. Luar biasa. Ya luar biasa, lihat nih jalannya. Nah hasilnya berapa bulan kemudian Allah kasih saya sesuatu yang gak masuk akal. Saya tuh paling gak demen sama yang namanya pondok pesantren. Wong saya itu hobinya kalau di SMA dudukan di kantin, makan, ngobrol, nyoto gitu ya. Lah kok tiba-tiba hati saya diketuk sana ke pesantren sebentar. Berangkat ke pesantren 6 bulan. Setelah 6 bulan kata ibu saya pulang, gak boleh nyantri lagi. Masya Allah, teman-teman saya di pesantren Darul Ghawad Dakwah Raci Bangil Pasuruan Asuhan almarhum Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah. Teman-teman saya itu semua pada nakut-nakutin saya. Biasa kan santri ya. Santri itu kalau biar temennya nggak pergi kan dia ditakut-takutin. Kamu baru 6 bulan mau pamit, yang udah 5 tahun pamit saja ngeyel ketabrak. Waduh. Paham ya? Kualat gitu loh ya. Kualat. Itu yang kemarin itu baru 2 tahun dibilang nggak boleh pulang, ngeyel, teklek sikile. Ini akal-akalannya teman-teman santri karena nggak pengen saya pulang. Ya sudah, wongnya ibu saya nyuruh saya pulang, nurut saja saya sholat hajat 2 rakaat, angkat tangan Allahumma. Izin sama guru saya, izin mau berhenti dari pondok, mau pulang. Jawabannya itu menakjubkan, pulanglah sudah cukup yang kamu dapat berkah. Teman-teman saya kaget, kok dijawab ngono? Ya mpo. Loh saya cuman nawa itu nyeneng ibu. Nawa itu nyenengkan ibu. Hasilnya pulang dari pesantren ikut ngaji di tempat Habib Anis. Sehari, 2 hari, 3 hari, iya setahun, 2 tahun. Hasilnya, lah kok ada masjid khotib Jumatnya itu berhalangan, mendadak. Kebetulan saya sholat Jumat di situ, Beb, tolong ya gantikan khotibnya, siap, cadangan. Nah itu akhirnya didengar sama takmir masjid yang lain, itu Mas Novel itu.
dijadikan cadangan-cadangan. Dijadikan cadangan-cadangan. Akhirnya setiap kali ada khotib berhalangan, saya yang diundang. Tolong, begitu. Akhirnya sekarang saya diundang ke sini. Paham? Jadi sesuai enggak dengan harapan? Sesuai. Ya, berkah manfaat. Berkah manfaat. Tapi jalannya harus begini. Jadi jangan tergesa-gesa mengatakan, kok gak hasil ya? Kok begini ya? Itu ada satu orang doa, sabar saya belum ceramah. Ceramahnya nanti saja, ini baru ngobrol biasa. Udah 25 menit saya ngajak ngobrol, betul? Ya, boleh saya cerita dulu? Boleh. Saya itu kemarin jam 8 pagi kurang lebih landing di Jakarta dari Jeddah, baru pulang umroh. Ini bukan untuk apa-apa, biar jenengan kesian sama saya. Jam 8 pagi pulang umroh, ngurus tetek bengeknya itu kan ya, bagasi dan lain sebagainya. Intinya jam 10 saya istirahat di wilayah Bintaro. Kemudian jam 1 saya pergi ke Puncak karena maghrib harus hadir maulid dan ceramah di sana. Ya, setelah itu selesai balik lagi ke Jakarta. Jam 12 malam lewat sampai di Jakarta. Kemudian jam 8 pagi hadir akad nikah di Jakarta. Ya, kemudian jam 1, ya setelah acara akad nikah itu jam 10 lewat, jam 1 bergerak ke Halim Perdana Kusuma. Ngapain? Terbang ke Solo. Sampai Solo, ya namanya juga pulang umroh, sampai rumah menjelang jam 5, disambut orang tua sama teman-teman, ya. Habis sholat maghrib, maghrib duduk sebentar, tiba-tiba sudah isya. Tiba-tiba sudah jam 8. Tiba-tiba jam setengah 9, padahal jam 10 urus sudah sampai di sini. Sedikit saya nyetir dari Solo sampai lokasi ini jam 10 kurang 5 menit. Tadi nyampe jam 10 kurang 5 menit. Duduk 5 menit, kemudian saya nyetir lagi masuk ke kampung sini, sampai di sini. Duduk, baru mau ambil napas, ini yang ditunggu-tunggu sudah datang. Tiba-tiba saya disuruh ceramah. Sekarang saya ceramah. Tegon jenengan saya ceramah lama-lama. Pertanyaannya gini loh. Ya. Kesel di. Mana yang lebih capek kalau ukur-ukuran capek? Jadi saya datang ini bukan dari Solo, dari Jeddah saya datang pengajian ini. Aduh deh ya. Jauh. Karena mau umrohnya saya perpanjang kelingan saya. Waduh, ngelawan Pak Badrul repot ini. Lawan Madiun repot ya, tidak bisa saya geser. Saya harus ada dapat di Madiun hari ini. Makanya saya majukan pulangnya ke tanah air. Tapi ya karena senang, maka badan saya rasanya seger. Alhamdulillah, rasanya seger. Ngobrol dulu pemirsa, saya enggak ngurus jenengan pemirsa. Kalau enggak suka matikan saja YouTube-nya. Enak gitu ya. Yang di sini kalau memang lagi capek mau pulang saja, enggak ada masalah, pahala sudah dapat. Yang penting kan dapat pahala. Ilmu insya Allah yang ngasih ke dalam hati. Ucapan saya bukan ilmu. Al-ilm ma waqara fis sadr. Ilmu itu yang melekat di dalam dada. Yang didengar telinga belum tentu jadi ilmu. Tapi prosesnya duduk ini proses belajar. Tapi yang al-muallim huwallah, yang ngajar nanti Allah, bukan saya. Saya ini cuman ya mudah-mudahan jadi perantara sampainya ilmu ke hati kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bu, boleh lanjut cerita? Ada orang doa minta duit banyak. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Keluar dari rumah cari rezeki, ditabrak jelek. Mikirnya apa? Dongo njaluk duit kok tambah ketabrak. Betul ya? Akhirnya masuk rumah sakit. Ditiliki sama temennya, ternyata kakinya patah. Dioperasi, dipasangi besi platinum di dalamnya gitu kan ya, disambung. Sama temennya kemudian divideokan. Terus di-share ke grup-grup perkawanan SMP, SMA, kantor dan lain sebagainya. Korban kecelakaan.
terbaring di rumah sakit, sakno. Akhirnya teman-temannya pada nilai, rombongan demi rombongan SMP datang, rombongan SMA datang, rombongan kampus datang, rombongan kantor datang, rombongan pengajian datang, rombongan desa datang. Dan semua ngamplopi. Semua ngamplopi. Terus amplopnya dihitung, hasilnya 50 juta. Mesem ya. Mesem ngakak terus sadar, ya Allah betul ya. Jalan ini ketabrak sih. Jalannya harus ketabrak dulu baru dapat 50 juta. Kenapa? Doanya kurang lengkap. Minta duit tapi enggak pakai selamat. Kalau minta yang lengkap, rezeki yang berkah, enggak bawa masalah dunia ilal jannah sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah ragu dengan doa kita, mesti kabul-kabul. Karena Allah yang bilang ud'uni astajib lakum, tapi ojo kesusu. Kata Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan doa itu enggak kabul gara-gara manusia itu tergesa-gesa jadi Tuhan. Ya, tergesa-gesa jadi Tuhan, orang kabul. Gak hasil. Baru diamalkan udah bilang enggak hasil. Bu, yang paham ibu-ibu maka saya nanya ibu-ibu, boleh ya? Bu, pernah buat roti? Saya belum. Tapi ibu pernah ya? Pernah. Roti itu kalau belum mengembang, ya belum mengembang. Terus dinilai sama suami, roti kok kaya ngono. Yang salah yang mana? Yang buat atau yang nilai? Yang salah yang mana? Yang buat atau yang nilai? Yang nilai, betul. Ibu jawabannya apa? Urung dadi. Betul kan ya? Yang tenenose ditunggu dulu. Setelah jadi mau diincipi, kata ibu apa? Tunggu dulu. Kenapa? Ben rodoa adem, betul. Seperti orang buat gudir. Masya Allah, tahu gudir bu? Bahasa modernnya apa gudir itu? Jelly ya. Saya ngerti. Saya kan orang kuno, tahunya gudir. Orang buat gudir itu loh. Digodok, disok panas cair, betul kan? Lagi cair, suaminya ngomong, gudir kok kayak gini. Yang salah yang mana? Yang ngomong, betul. Ibu jawabannya apa? Ya ben adem sih, betul? Biar dingin. Kalau sudah dingin, baru kamu boleh nilai. Lagi ndonga, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Baru 3 bulan sudah ngomong, ora kabul. Jawaban malaikat apa? Entenono sih. Proses. Proses. Jelas? Dan alhamdulillah ngobrolnya cukup. Sekarang boleh saya ceramah? Oh belum. Tadi belum selesai ngobrol ya. Saya tuntaskan dulu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu yang penting manfaat. Makanya saya pengen semua yang di handphone saya harus manfaat. Handphone saya harus manfaat. Tubuh saya harus manfaat. Suara saya harus manfaat. Setiap jengkal tanah yang saya pijak harus manfaat. Gak boleh gak manfaat. Karena ini modal. Buat apa? Masa depan. Bu, pengen cepat mati nopo dawa umur? Panjang umur barokah. Boleh saya mau jelaskan dikit boleh? Pilih surga atau dunia? Radi bingung gue loh. Sama pernyataan jenengan yang tadi. Pilih surga atau dunia? Loh aneh toh. Sudah nanya bapak-bapak ya. Pak, pilih surga atau dunia? Kalau sekarang ditawari ditunjukkan surga, ketoan swarga. Ketoan nyoto surga nih, ditawari depan mata. Pilih langsung nyemplung napa ngenteni? Ngaten Pak, ngaten. Sepurunipun Kang Kathah nggih.
Ini surga dibukakan, jenengan lihat di dalamnya ada bidadari nunggu 10. 10 bidadari nunggu jenengan. Terus jenengan noleh bojo negelo ati. Bojo megelo ati. Pertanyaan saya, dongonya apa? Allahumma panjangkan umur atau Allahumma segerakan ke surga. Pilih yang mana? Yang mana Pak? Ayo jujur. Lu kok ibu yang jawab? Pilih yang mana Pak? Surga atau dunia? Bu? Panjang umur? Surga. Pilih mana? Pendek umur masuk surga atau panjang umur masuk surga? Menungso ki aneh. Saya enggak mau ngambil keputusan, cuman mau ngasih gambaran-gambaran mikiro dewe. Mikiro dewe. Maka saya lebih suka begini, kan kujadikan duniaku surgaku. Sehingga dimanapun aku berada dalam surga. Itu Habib Novel. Mesti mikir toh. Betul? Contoh, pilih rumahnya jadi dunia atau surga? Surga atau neraka? Baiti, berarti kalau di rumah betah atau doyan keluyuran? Bu, kalau udah dalam surga pengen keluar atau enggak pengen keluar? Kalau ibu ada di dalam surga, pengen keluar meninggalkan surga atau tetap di dalam surga? Nah kalau ibu doyan keluyuran berarti rumahnya surga atau neraka? Makanya saya kalau keluar meninggalkan rumah itu berat, pengen segera kembali. Habib Novel bermalam di lokasi pengajian, mau jam 1, mau jam 2 saya pulang. Ya saya balik. Kenapa? Rumahku, surgaku. Masuk rumah, alhamdulillah. Nah kok saya heran ketemu orang begitu masuk rumah, aduh ngeluh. Belum sampai, stres. Stres. Berarti rumahnya enggak jadi surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh perhatikan caranya Allah ngajari kita berdoa. Allah yang ngajari kan itu ya, Rabbana hablana, ya Allah berilah aku pasangan hidup dan anak-anak kalau kulihat hati adem, mata dingin, hati adem, ayam tentrem. Itu sifatnya qurratul ayun. Seperti apa ya, kehidupan di surga. Kalau di sawang swarga. Pertanyaan saya Bapak-bapak, mohon maaf, jenengan kalau lihat istri rasanya seperti melihat surga atau rasanya seperti apa? Pemirsa dimanapun berada. Makanya nggak usah nunggu surga yang di sana. Yang di sana itu akan kita dapatkan insya Allah kalau di dunia kita sudah berada di dalam surga. Tuh cerita yang sering saya sampaikan di pengajian. Suami istri, yang satu beauty alias wayu pol. Yang satu beast. Beauty and the Beast dia, apa best, itu bahasa Inggrisnya apa? Orang saya lari Jawi, mboten sakit bahasa Inggris ya. Jangan kalau mau gaya-gaya sama orang Inggris itu, suruh dia ngomong bahasa Inggris, dengan bahasa Jawa. Pripun mas, podoramu dengi toh? Oh kita kok nggak pede sama bahasa kita. Bahasa Jawa itu hebatnya luar biasa. Lanjut boleh? Beauty and the apa? Beast apa best apa? Best ki sing paling apik loh. Tulisannya BEAST, bacanya apa? Wallahu alam, tanya Google nanti ya. Tanya Google bacaannya apa. Si cantik dan buruk rupa, ini kisah nyata di kitab. Tinggal di satu kemah di luar kota, di padang Sahara. Lewatlah seorang ulama, lapar, haus, lihat tenda, mampir. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu ahli menjamu tamu, senang sama tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dijamu, kasih makan dan lain sebagainya. Selesai, nah ini ulamanya ini bingung, didelok sing wedok kok ayu pol, sing lanang kok welek pol, tapi hidupnya kok rukun bahagia. Mau nanya sama yang laki kan ya sungkan.
Mas, sorry, kan sungkan ya, masa naik, Mas, sorry ya Mas ya, awakmu welek ya. Kok bojomu ayu? Kan ya enggak enak, makanya nanyanya sama istrinya. Bu, mohon maaf, saya mau nanya, bagaimana engkau bisa hidup super bahagia, tampak penuh senyum, wajah berseri-seri, dan suamimu juga begitu. Padahal, mohon maaf loh ya, sekali bojomu ki lepol. Jawaban istri tadi itu ya, sang ibu tadi nyantai saja. Maaf Pak, bagaimana aku tidak bahagia? Setiap kali aku mandang wajah suamiku, aku harus bersabar. Setiap kali aku mandang wajah suamiku, aku harus bersabar. Nanya ulama tadi, lo mandang wajah suami bersabar, kamu kok bahagia? Piye carane? Lah setiap kali saya sabar tuh saya ingat Rasul bersabda, sabru thawabul jannah. Orang kalau bisa sabar itu dapat surga. Jadi setiap kali saya lihat wajah suamiku, jannah, 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 surga, 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 surga. Gak pernah susah saya, surga. Sanggup Pak? Terus nak bojo misoh-misoh gitu ya. Kalau istri kok maido ngomong welek, lanang rap genah. Golek duit ra iso, padahal dari pagi kita keluar pulang malam keringet gotri gitu ya. Capek-capek pulang di paido, enggak dikasih teh, enggak dikasih kopi, adanya. Pertanyaan saya Pak, pegel atau enggak pegel? Pegel ya. Nah, jadikan pegelmu itu jannah. Begitu lihat istri begitu, surga. Surga. Masya Allah, surgaku gampang, gak repot. Repot, sabar, surga. Nah ini, sang ibu tadi bisa begitu. Nah kalau suamimu, bagaimana suami saya gak bahagia? Begitu lihat wajah saya langsung syukur, alhamdulillah, bojo ayu. Dan orang yang bersyukur itu, hamba Allah yang sedikit. Gak banyak orang bisa syukur. Suami saya bisa syukur, dia bahagia. Ditambah nikmat sama Allah, dan orang yang bersyukur tempatnya di surga. Jadi jalan ke surga saya mengingat surga di balik sabar menatap wajah suami. Jalan surganya suami melihat wajah saya langsung bersyukur mendapatkan surga dengan syukurnya. Nikmatnya luar biasa. Jadi gampang enggak menciptakan surga di rumah? Gampang. Faktanya gampang. Kalau kita latih lama-lama jadi mudah. Makanya saya nggak mau bahas surga yang di sana, karena surga itu di sini nih, nanti nyampe ke sana. Salah satu surga yang paling surga, swarga kalah, dan adanya di muka bumi ini. Mohon maaf, sepurun pun kang kathah, mungkin banyak yang nggak mikir. Surga yang paling surga mengalahkan surga. Wes. Tolong jangan potong ceramah saya di sini kemudian nggak dijelaskan loh ya. Nanti timbul salah paham itu tanggung jawabmu karena nggak menyampaikan dengan benar apa yang saya sampaikan. Pemirsa, sahabatku, kawan-kawan semua, saya mau nanya, ada tidak ciptaan Allah yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli alaihi. Ada enggak? Ada. Ciptaan Allah yang paling indah siapa? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, surga itu diciptakan Allah dari apa? Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hei Jabir, sesungguhnya sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabimu Muhammad SAW. Dari cahayanya Allah Ta'ala, kemudian dari cahaya Nabi itu Allah ciptakan segala-galanya. Berarti surga ini asalnya dari mana? Percikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, jenengan mau enggak masuk surga kalau di situ enggak ada kanjeng Nabi? Wangel jawabnya ya. Jawabnya susah toh. Jawabnya susah. Sahabat nangis. Lah nanti saya kalau masuk surga saya enggak ada kanjeng Nabi lah gimana? Lawang di dunia saja jauh dari kanjeng Nabi saya enggak sanggup, enggak kuat. Ngaten loh Bu, jenengan masuk surga tapi enggak ketemu bojo sama anak di sana. Rasanya seperti apa? Ya enggak enak toh ya. Tahu enggak Nabi Adam dan Siti Hawa? Tahu?
Siapa itu? Eyang kakung, eyang putri ya. Betul kan? Ya, eyang kakung, eyang putri kita semua. Nabi Adam dan Siti Hawa, kakek nenek kita semua. Itu Nabi Adam alaihissalam waktu di surga harusnya seneng ya. Semuanya ada, betul? Tapi ternyata dalam tafsir disebutkan Nabi Adam merasakan di dirinya ada yang kurang alaihissalam. Eyang kakung kita tuh merasa, kok apa yo, ada yang hampa. Sama Allah Ta'ala kemudian diciptakan Siti Hawa alaihassalam. Dari sulbi Nabi Adam alaihissalam diciptakan Siti Hawa. Tidur melek-melek untuk bojo. Aji betul ya kakek kita tuh ya, Masya Allah. Tidur dapat istri. Cantik jelita, solihahnya luar biasa, nyeneng hati. Sehingga semua keindahan yang ada di surga tidak ditatap oleh Nabi Adam. Kenapa? Karena udah mendapatkan keindahan yang mengalahkan seisi surga, yaitu Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Masya Allah. Bu, boleh saya kasih contoh? Ibu punya mobil harga 5 miliar. Punya rumah harga 200 miliar. Terus ngawur, sudah enggak apa-apa. Ngelamun kok ya. Ngelamun saja kok dilimit. Ngelamun saja enggak berani. Ngelamun sugih gak wani, kan aneh tuh ya. Minimal kan ngelamun sugih ya. Mobil harga 5 miliar, rumahnya 200 miliar. Kebunnya itu indahnya luar biasa. Tapi ibu sendiri, mau enggak? Gak duwe bojo, gak duwe anak, gak duwe konco, gak duwe sopo-sopo, ijen mau enggak? Enggak mau. Lah kok punya santeng nyeneng no hati. Mana yang ibu lihat? Bojo apa mobil? Begitu ada suami, mobil enggak kelihatan, betul? Ya itu kalau istrinya genah. Kalau istrinya enggak genah, anak bojo sing ketokan gak bojone, mobilnya yang kelihatan. Yang kena ini, Masya Allah suami. Lah nanti di surga itu begitu. Semua keindahan itu sirna ketika melihat anak ini lebih indah. Pasangan hidup lebih indah. Apa artinya istana? Kalau enggak ada yang menemani di sana. Makanya diceritakan nanti penghuni surga itu hiburan terbaiknya adalah apa? Di Al-Quran itu. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka ada di dipan-dipan kasur-kasur, terus ngapain? Saling memandang, bahagia saling memandang, dep-depan, wilujeng pangestunipun. Nah, udah makan apa? Ngobrol, itu kenikmatan yang paling bagus. Penghuni surga itu diantara kenikmatan yang nikmat di surga adalah ngapain? Ngerumpi di surga. Ngobrol di surga, itu kenikmatan yang luar biasa. Lah kalau sendiri, nikmatnya apa? Lihat sungai ya enak tapi ijen. Kan gak ada partnernya, kurang seru. Nah keindahan surga yang paling indah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahnya itu Kanjeng Nabi itu boleh kita hadirkan dimanapun. Caranya gimana? Begitu kita ngucap, ya Nabi salam alaika, langsung Kanjeng Nabi jawab, waalaikumsalam. Nah itu enggak ada jarak. Gimana yang jelaskan ya? Untung ada HP zaman sekarang ini. Ini yang di rumah lagi lihat saya, betul? Yang lihat YouTube saya lagi lihat saya. Kalau saya video call, ngobrol. Ada jarak enggak? Sebetulnya jaraknya mungkin ribuan kilo, betul ya? Mungkin ribuan kilo, tapi jadi enggak berjarak. Walaupun enggak bisa didemok gitu ya, enggak bisa dipegang. Tapi bisa kontak dekat, gak ada jarak, hadir di depan saya lewat media namanya handphone. Begitu kita sholawat dan salam, hadir Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hati kita lewat media namanya sholawat. Jadi sholawat ini media yang paling cepat untuk menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia yang paham, yang gak paham, gak usah paham. Ya karena gak harus paham. Boleh lanjut? Jadi pilih mana, dunia atau surga?
Ya, dimanapun akan kita jadikan surga. Dimanapun berada jadikan surga. Makanya ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu dunianya udah surga. Nah, di surga bagaimana? Di surga enggak ada orang dengki. Di surga enggak ada orang musuhan. Di surga enggak ada orang hasad ya. Enggak ada. Makanya kita jadikan pribadi kita, jangan mau hati kita kok iri sama orang, benci sama orang, marah sama orang, musuhan sama orang. Buang semua itu, enak-enak. Enak. Bu, boleh nanya sama ibu-ibu. Ibu kalau berangkat arisan, di tempat arisan ada satu orang yang ibu sebelnya luar biasa. Saya mau nanya, arisannya jadi enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Ada 100 orang di situ, tapi ada satu yang nyebelin. Pertanyaan saya, itu yang 100 kelihatan atau yang satu yang kelihatan? Aneh ya. 100 orang menyenangkan, satu menyebalkan. Kenapa yang satu ini menyebalkan? Karena hati kita ada rasa enggak suka, makanya jadi menyebalkan. Betul? Satu rasa enggak suka bisa membuat 100 rasa suka. Masya Allah. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Makanya jangan mau hati ada sebel sama siapapun. Sehingga kita masuk arisan, masuk pengajian, kondangan dimanapun, lihat semua orang wina gitu. Walaupun ada orang yang sebel sama kita, sebel sama saya, kamu sendiri yang rugi. Aku enggak sebel sama kamu. Dia sebel, ya kita seneng. Pilih jadi yang mana? Yang sebel atau yang seneng? Yang senang, sehingga masuk manapun gak bingung cari tempat duduk. Ada orang itu yang cari tempat duduk bingung. Aneh kan ono dek ya. Aneh kan ono dek ini kan. Di situ ada dia, di situ ada dia. Sana belakang aja. Ono dek iki. Bingung. Mau masuk kampung mau lewat. Wong cek neng ngarep. Orangnya ada di depan, muter. Muter sampai sana, lagi melaku lewat kono dek. Balik. Stres gak hidupnya? Stres. Kenapa? Gara-gara hati. Maka jadikan surga itu ada di dunia sebelum masuk nanti surga di akhirat. Caranya bagaimana? Jadikan hati kita hati penghuni surga. Alhamdulillah muqaddimah sudah 1 jam kurang 8 menit. Sekarang saatnya saya ceramah, boleh? Ceramah saya ini saya mau kampanye. Cuman bukan pilgub, bukan pilwal, pil lurah atau pil apa gitu ya. Saya mau lagi jadi kampanye ngajak orang sholawat. Ya, kampanye ngajak orang sholawat. Qala Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Coba kita bahas ayat ya, karena saya udah ngomong 1 jam. 1 jam itu lama atau sebentar Bu? Tego jenengan. Sudah dijelaskan panjang lebar, saya berangkat dari mana, ya, sebelumnya bagaimana, terus masih ngomong sebentar gitu. Biasanya enggak punya perasaan itu bapak-bapak, tapi malam ini ibu-ibu. Begini, kenapa sholawat ini harus diutamakan? Sampai Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man nasya sholata alayya faqad khati atariqal jannah au kama qala sallallahu, atau riwayat yang lain man nasya sholata alayya khati atariqal jannah au kama qala sallallahu. Siapa yang mengabaikan sholawat kepadaku, siapa yang enggan bersolawat kepadaku, siapa yang sedikit sholawat kepadaku, itu maksudnya nasia di situ. Khati atariqal jannah, maka dia mau ke surga tapi kesasar. Kalimatnya itu bukan mau ke rendah sekali hadis ini. Khoti'atul jannah. Artinya apa? Tadinya pengen jalan ke surga, tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Tadinya mau ke surga, kesasar itu bahasa Indonesianya apa? Keblaso. Saya belum ketemu
Yang pas, tersesat beda sama kesasar ya. Beda, kesasar itu jalan tidak sampai tujuan, betul ya? Muter-muter nggak sampai tujuan, bisa ke tempat yang lain. Itu namanya kesasar. Bahasa Indonesianya apa? Tersesat bukan kok, beda sama tersesat ya. Beda, jadi bahasa Indonesia ini tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Jawa. Nggak mampu. Bahasa Jawa ini sangat Masya Allah. Bahasa Jawa ini satu-satunya bahasa yang saya tahu mampu menerjemahkan bahasa Arab, itu hanya bahasa Jawa. Bahasanya Al-Quran, bahasanya Ahlul Jannah, ya, bahasa Islam, itu bahasa. Nah, bahasa Arab ini hanya bisa diterjemahkan dengan sempurna dengan bahasa Jawa. Habib kok tahu? Oh, saya penerjemah. Ya, saya penerjemah, jadi paham. Susah cari terjemahan bahasa Indonesianya dari bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa lebih gampang. Pas di arti itu blek. Ya, itu kalau pakai bahasa Jawa. Jadi kesasar bahasa Indonesianya apa? Saya terjemahkan boleh, kesasar. Kesasar artinya suatu keadaan di mana ketika kita melangkah ke suatu tujuan, tapi kita mengarah ke tempat yang lain. Tuh menerjemahani. Kesasar. Tapi menariknya di sini hadisnya, man khati'a tariqal jannah. Mana salata alaiya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khati'a tariqal jannah. Jalannya ke surga kesasar. Artinya apa? Orang yang sedikit solawat ini, orang yang kurang semangat solawat ini, orang yang malas solawat ini, hidup surga. Paham ya? Orangnya rajin sholat, orangnya rajin baca Al-Quran, orangnya rajin sodako. Tapi kalau diajak suruh baca sholawat, diajak sholawat, enggak semangat. Ya, enggak semangat. Nanti dia akan kesasar, yang ngomong bukan Habib Novel Al-Idrus, yang ngomong ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini harus diwaspadai ini, sampai Rasulullah SAW halus ngomongnya, nggak ngomong begini. Rasul nggak ngomong kasar, ngomongnya halus. Rasul nggak berkata begini SAW, siapa yang enggan bersolawat, siapa yang malas bersolawat, siapa yang sedikit solawat, maka dia akan masuk neraka. Rasul nggak ngomong begitu. Rasul mengatakan sebetulnya pengen ke surga tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Halus ya Kanjeng Nabi ya SAW. Ngomongnya halus. Rasulullah selalu begitu. Setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Rasul nggak mengatakan yang masuk neraka, tapi ada yang nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk surga berarti masuk mana? Neraka. Tapi halus itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara begitu halus Rasulullah. Gara-gara apa? Solawatnya sedikit. Solawatnya sedikit. Berarti kalau solawatnya banyak, nggak akan kesasar. Ada orang yang nanya, Beb, kenapa sih Beb kok mengunggulkan solawat? Kenapa nggak mengunggulkan baca Al-Quran? Waduh, ngedu sholawat be Al-Quran. Betul ya? Betul kan? Kenapa enggak mengunggulkan sholat tahajud? Kenapa yang diunggulkan sholawat? Boleh saya jelaskan malam hari ini? Pertanyaan menarik atau enggak menarik ini? Menarik ya? Pilih mana? Sholawat atau Al-Quran? Ini pertanyaan rada kurang ajar nih. Jawaban saya sederhana. Orang-orang yang mengatakan semacam itu, apakah seluruh waktumu sudah kamu gunakan untuk baca Al-Quran? Untuk bersolawat? Dan apakah kamu anggap orang-orang yang rajin solawat dia tidak baca Al-Quran? Apakah kamu kira para kiai yang hafal Al-Quran itu tidak ahli solawat? Apakah kamu kira para kiai yang ahli solawat itu tidak baca Al-Quran? Paham ya? Dan faktanya orang-orang yang ahli solawat itu ahli Quran. Orang-orang yang ahli sholawat itu ahli sodako. Orang-orang yang ahli sholawat itu ahli birrul walidain. Orang-orang yang ahli sholawat itu ahli istighfar. Orang-orang ahli sholawat itu ahli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahli tahlil. Orang-orang yang ahli sholawat itu orang-orang yang ahli qiyamul lail. Faktanya begitu. Kenapa? Karena kalau sedikit baca sholawat kesasar,
banyak baca solawat berarti terbimbing. Jelas? Kalau sedikit kesasar, kalau banyak berarti dibimbing. Maka solawatnya akan membuat dia akan banyak baca Al-Quran. Solawatnya akan buat dia banyak istighfar. Solawatnya akan buat dia banyak sodakoh. Solawatnya akan buat dia semakin bekti sama orang tua. Solawatnya akan membuat dia semakin sayang pada anak. Solawatnya akan buat dia semakin sayang pada pasangan hidupnya. Nah, kok bisa begitu gimana? Nih, bedanya solawat dengan yang lain di sini. Jadi dalam hidup ini, tapi ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya. Nanti kalau di-share jadi paham semua. Ya, nanti kalau buat judul motong ini gini, rahasia, jangan di-share. Biar orang pengen nonton. Ya biar orang pengen nonton. Bu, yang menciptakan jagat raya siapa Bu? Siapa? Kok enggak jelas gitu jawabnya? Ibu kok lagi marah sama suami keras ngomongnya kok. Yang menciptakan jagat raya siapa? Cuman segitu, coba bapak-bapak. Yang menciptakan jagat raya siapa? Kok lemes kenapa Pak? Belum makan, sama. Yang menciptakan jagat raya siapa? Coba tanya sama saya. Please, tanya. Tak jawabnya. Ayo takut. Ayo, tanya saya. Satu-satu kasih sampel yang menciptakan. Ayo. Loh, ayo tanya. Salah satu mewakili nanya coba. Silakan Bu. Allah. Ngono lho ya. Ketok semangat. Yang menciptakan jagat raya siapa? Loh gitu loh semangat. Ini satu teriakan Allah itu mengusir setan ngantuk saudara-saudara. Lah saya mau ngusir setan ngantuk kan ya butuh bantuan. Teriakan Allah itu setan ngantuk minggat. Karena setan ngantuk itu ada dan datangnya di pengajian. Ya kalau lagi nonton drama Korea kok nggak ngantuk-ngantuk gitu kita nih. Tapi kalau nonton majelis kok seringkali setan ngantuk datang. Perlu kita usir dengan sama-sama teriak Allah gitu ya. Jadi yang menciptakan jagat raya siapa? Allah, betul? Nah kita posisinya apa? Kita ini posisinya apa? Ciptaan. Kita ini ciptaan bagian dari jagat raya. Aku ini buatannya Allah. Kamu buatannya Allah. Kita buatannya Allah. Betul? Oke. Terus yang dipilih dari semua yang di jagat raya untuk menjelaskan maunya Allah siapa? Ayo kita mau tahu maunya Allah gimana caranya? Ya Allah maumu tuh gimana sih gitu. Makanya Allah kirim utusan dipilih satu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ini dipilih dan baik, kemudian disuruh ngasih tahu mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini. Berarti kalau kita mau tahu maunya Allah, kita harus dekat dengan yang dipilih. Betul? Oke. Gimana caranya dekat sama yang dipilih? Jangan mau dekat sama saya caranya gimana? Misalnya mau dekat sama saya, ya main ke rumah saya tuh ya. Sering duduk sama saya, betul? Kalau sering duduk sama saya, sering ngobrol sama saya, lama-lama dekat atau enggak dekat? Sering telepon sama saya terima teleponnya, WA sama-sama, akhirnya dekat atau enggak dekat? Dekat. Nah gimana caranya kita telepon Kanjeng Nabi Muhammad SAW, WA Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini cuma contoh ya. Gimana cara kita sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Allah yang ngajari, Allah yang ngajarin. Allah yang ngajarin. Panggil aku Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat terus menerus kepada Nabi. Sesungguhnya juga terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang percaya sama aku, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama siksa kubur, percaya sama malaikat, percaya sama anbiya wal mursalin, percaya sama kitab-kitab,
percaya sama yang gaib, percaya sama takdir. Yang iman. Orang-orang yang iman, yang percaya. Jenengan sama saya termasuk yang percaya enggak? Percaya. Berarti dipanggil atau enggak dipanggil? Dipanggil. Dipanggilnya dengan perintah. Sallu. Kalian semua sholawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Berarti yang nyuruh kita sholat dan salam siapa? Allah. Kenapa Allah nyuruh kita sholawat dan salam? Jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, gimana cara kami sholawat? Rasul ngajari, ucapkanlah Allahumma. Karena sholawat itu adalah manggil Allah agar Allah mengangkat derajat kanjeng Nabi SAW, agar Allah semakin merahmati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ngucap Allahumma, duhai Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu kita ngucap Allahumma sholli, maka Allah mengatakan, aku juga angkat derajatmu, aku ampuni dosamu, aku rahmati kamu. Maka begitu kita rajin sholawat, langsung kita dapat limpahan rahmat dan ampunan. Begitu kita baca Al-Quran, hati kita sudah benar. Kenapa? Karena saat itu kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk ngerti maksudnya Al-Quran. Sholat, kalau udah banyak sholawat, hatinya dibimbing untuk tidak sombong dengan sholatnya. Sodakoh, kalau banyak sholawat, akan dibimbing hatinya sedekahnya benar. Karena sekarang banyak orang sedekah tapi belum benar. Serius ini, contoh. Ibunya butuh duit, tambah pacarnya yang disedekahi. Kerja matiin handphone pacarnya, padahal ibunya butuh duit. Ada enggak anak model begini? Jangan fitnah bu, pernah ketemu emangnya? Mungkin ada ya model seperti itu. Ada pula orang yang sodako, nyah nyoh, masya Allah, tampaknya nyah nyoh. Tapi dalam hati ngebatin, kalau enggak saya tolong, enggak mungkin dia bisa hidup. Saya mau nanya, sombong atau enggak sombong ini? Sombong. Ada orang sholat, Allahu Akbar, sholat, bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi di hatinya mengatakan, satu soft ini yang paling khusyuk saya. Sombong atau enggak sombong? Sombong. Ada orang berangkat pengajian, lewat cakro isinya pemabuk. Berangkat pengajian, hatinya ngebatin, itu penghuni neraka. Saya mau nanya, emang Tuhannya dia? Emang Tuhannya dia? Sombong atau enggak sombong? Sombong. Lah kenapa ini orang yang sholat semacam ini, ada orang berangkat pengajian semacam ini? Karena hatinya enggak terbimbing. Kenapa hatinya enggak terbimbing? Rasul SAW udah ngasih tahu, kalau kamu sedikit sholawat, jalanmu ke surga kesasar, sholatmu kesasar, puasamu kesasar, sodakomu kesasar, qiraatul Qur'anmu kesasar, karena kamu enggak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, diajari sholatnya jangan sombong, zikirnya jangan sombong, sedekahnya jangan sombong. Jangan sombong dengan apapun, yang ikhlas. Hatinya akan diketuk begitu terus kalau orang itu rajin sholawat. Dan dalam hadis yang lain ternyata Al-Quran memang ya luar biasa kalamullah. Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata kebenarannya. Allah enggak bilang kalian Al-Quran dan cahaya, tapi Allah bilang datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran. Artinya apa? Didatangkan dulu nabinya SAW, baru didatangkan Al-Qurannya. Maksudnya apa? Belajarlah Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ambil cahayanya Nabi, baru pelajari Al-Quran. Sehingga apa? Enggak keblinger. Karena banyak orang yang dia belajar Al-Quran, tapi dia enggak ngambil dari hati Nabi Muhammad SAW. Dia enggak ngambil dari Rasulullah SAW. Makanya Rasul perintahkan dalam sebuah hadis, adibu, di riwayat yang lain, alimu auladakum thalatha khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama,
cinta pada Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran. Baca Al-Quran dikasih urutan yang ketiga. Sampai orang baca Al-Quran tapi gak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadinya ngeri. Ngeri. Tapi kalau tahu Rasulullah, maka paham maksudnya Al-Qurannya seperti apa. Insya Allah jelas gak jelas, paham gak paham, pokoknya paham. Ya, gak semua orang harus paham, ya gak semua orang harus paham. Bu, mau jadi salah satu agen sholawat. Kalau di majlis-majlis, ibu nanti pas pengajian ibu-ibu teriak saja, Shollu ala Nabi. Mau ada satu yang sholawat gitu, ibu dapat ganjarannya. Mas-mas, bapak-bapak mau jadi agen sholawat. Jangan sungkan. Ya tapi jangan tengah-tengah orang ngomong terus disolawatin ya. Lagi diem gitu ya, lagi kita tenang, hening, jangan biarkan hening gitu mau pengajian. Biasanya kan ada panitia mau baca kesusunan acara, diem semua, teriakin Sallallahu ala Muhammad, akthirus salah ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Kumpul. Ya Allahnya senang. Termasuk kemarin saya sampaikan kalau istrimu marah-marah, langsung pandang wajahnya, Shollu ala Nabi. Alhamdulillah istrinya gak paham, apa ki solu-solu ki? Solu tambah ngamuk. Makanya pahamkan istri tentang sholawat, pahamkan anak tentang sholawat, pahamkan suami tentang sholawat. Jadi kalau marah, sholawatin selesai. Suaminya marah-marah, langsung Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Shollu ala kanjeng Nabi Pak, sholawat Pak gitu. Gak bisa gak sholawat dia, karena tahu kalau sampai gak tak jawab sholawati, bakhil aku. Nah kalau bakhil neraka, mau gak mau kepeksa, Allahumma sholli, Pak Allahumma sholli, Allahumma sholli alaihi, Sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi. Itu sambil sholawat rahmatnya turun, marahnya akan sirna. Seperti yang saya sampaikan di pengajian saya sebelumnya, saya di Mesir ketemu mahasiswa yang di Mesir tuh. Kenapa mobil di Mesir ini pesok-pesok, peyok-peyok, tapi kok dipakai nyaman sekali gitu, tetap dipakai, kaca pecah diganti plastik, itu di Mesir ketemu. Kaca pecah, pesok, enggak ada yang kemudian di itu kenteng magic atau apa ya. Enggak ada, remuk seperti apa, yang penting bisa jalan, dipakai. Kenapa? Mobil hanya kendaraan. Cuman saya mau nanya, ini kok pada remuk-remuk ini sebabnya apa? Tabrakan, Beb. Senggol-senggolan. Lah kalau lagi senggolan orang sini gimana? Oh ya, ini Beb macet jalannya. Lah kok macet? Ya langsung turun dari mobil, tukaran di tengah jalan loh. Tukaran mulut itu ya. Matanya dipakai. Ya, emang saya pakai mata saya, enggak pakai, enggak nyetir saya. Kamu mata dipakai, misal gitu ya, kalau bahasa kita ya. Ngamuk gitu, sama-sama marah. Di tengah jalan. Lah biar gak macet gimana? Itu salah satu neriakin, Shallu ala Nabi. Allahumma sholli. Itu langsung Allahumma sholli alaihi, salaman. Lanjutkan perjalanan. Kenapa? Begitu disebut nama Nabi Muhammad SAW, yang marah tadi sadar, aku umatnya Rasulullah, ini umatnya Rasulullah, masa aku gak mau baik dulurku, Allahumma sholli alaihi. Penting, dulur penting, salaman. Masya Allah. Bayangkan kalau ini jadi sesuatu yang membudaya di masyarakat kita, indah atau enggak indah? Bojo amu-amuan jenengan lewat, Shollu ala Nabi. Kabeh jawab, Allahumma sholli alaihi, ojo melok-melok kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ikut sholawat. Ini terus gemakan sholawat, di majelis, di rumah, di apapun gemakan sholawat. Kenapa? Kita ini butuh adem, betul atau betul? Hidup sekarang ini banyak yang mengatakan hidup akan semakin sulit, ditakut-takuti kita ini, hidup akan semakin sulit. Hidup tuh nggak ada kata semakin sulit, podo wae. Biyen ngono sok ben yo ngene. Enggak akan beda, ada yang susah, ada yang senang, itu hidup, enggak mungkin berubah. Rumusnya hidup itu cuma dua, ada yang ketawa, ada yang nangis, betul? Ada yang kenyang, ada yang lapar, dan kita sebagai muslim udah dilatih, betul? Subuh dibuat kenyang, siang dibuat lapar, maghrib dibuat kenyang, namanya apa itu? Gitu aja kok bingung sama apa kenyang sama lapar, ketawa dan nangis itu hal yang biasa, kitanya nangis, ibu kita ketawa. Betul enggak Bu? Waktu saya lahir, jenengan nangis. Aneh ibu ini, anaknya nangis kok ibu ketawa. Enggak sehati banget Bu.
Ketawa kan ya? Udah biasa, ada yang menangis, ada yang ketawa, itu hidup. Tapi gimana caranya kita ini hati tetap senang terus. Caranya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat dengan Kanjeng Nabi, insya Allah senang. Makanya amalannya para kiai kalau saya pelajari dari dulu, lihat di pesantren-pesantren itu. Dikit-dikit ada orang sakit, dibil kulub. Ada orang punya hajat, nariyah, munjiah. Betul kan ya? Yasin. Santai sekali. Nah sekarang ini kadang kita yang muda ini rodok-rodok. Yai, saya pengen diterima kerja di sana Yai. Baca nariyah 4.000 kali. Ditawar. Ada yang lebih pendek enggak Yai? Masya Allah. Dia lebih suka keliling kota, ngelamar sana, ngelamar sini, capek. Daripada duduk mungkin setengah hari selesai itu nariyah. Selesai urusannya. Apa bisa selesai urusannya dengan nariyah? Loh nariyah itu judulnya sholawat. Nah kalau kita minta sama Allah itu kita ngerayunya Allah pakai sholawat itu cespleng. Ya Allah berkat kanjeng Nabi SAW, please kabulkan hajat saya. Cepet itu. Tapi ya tenanan, duduk silo kamar kunci sing wangi, aduh seger gitu ya. Sholawat beneran. Ini kadang enggak sambil ngerokok. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Malaikatnya ya bingung. Ya malaikatnya bingung. Yang serius ya kita mau sholawat. Betul-betul serius. Insya Allah hasil. Terakhir. Udah malam. Ikhlas semua kenapa ini? Udah ya, saya besok insya Allah ke Sidoarjo. Besok ini pulang dulu ke Solo. Ya pagi ada tugas ngurusi bangunan dan ngajar online. Insya Allah habis itu nyetir lagi ke Sidoarjo. Tegon jenengan. Alhamdulillah berhasil Pak. Merayu ibu-ibu untuk enggak tego sudah berhasil. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, saya cuma mau titip pesan untuk diri saya dan antum semua. Kita ini enggak tahu mati kita kapan. Kalau tahu sih enak ya. Ya kita enggak tahu mati kita kapan. Tadi siang maghrib tadi saya dapat WA salah satu kiai kita yang ada di Solo, ya Yai Haji Dian Nafi Sedo ya, Kabundut. Rahimahullah, semoga Allah takkan rohnya di alam barzah sana bersama para wali, para nabi. Belum berapa waktu yang lalu duduk saya bareng beliau ya foto-fotoan. Ya. Tapi tiba-tiba dapat berita meninggal dunia. Dan mungkin antum juga ada teman, sahabat, kenalan, begitu kan ya? Baru kemarin ketemu terus meninggal. Bener? Gak ada yang ngerti kapan kita pindah. Saya kalau sama anak saya itu ngobrol, bapakmu ini kontraknya tinggal berapa tahun gak ngerti. Masalahnya kontraknya itu gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong ya Allah mau kontraknya sekian, tapi kan gak ngerti kontraknya berapa tahun, gak tahu. Nah salah satu amalan yang menyelamatkan dunia akhirat, satu sholawat, dua istighfar, itu udah pasti. Tapi ini yang satu ini sering kali diabaikan, satu hal nih. Saya mau sampaikan karena masih banyak terjadi di mana-mana. Bekti sama orang tua. Banyak kita ini yang lupa sama orang tua. Ya lupa sama orang tua. Orang tuanya udah nangis, nak tolong berhentilah bekerja, pulanglah ke kampung, melarat gak jadi masalah tapi tinggal sama ibumu. Tolong temani ibumu. Ada anak yang ngeboti pekerjaannya ketimbang orang tuanya di akhir usia. Saya mau nanya, pilih mana? Hidup melarat nemeni orang tua atau kaya jauh dari orang tua dan orang tuanya nangis? Tak jamin kalau jenengan pilih hidup kaya, orang tua jenengan nangis, di akhirat nangis sejadi-jadinya kamu. Dan sebelum di akhirat Allah akan buat kamu nangis sejadi-jadinya di dunia. Kenapa? Kamu telah menyayat hati seorang ibu. Gusti mboten sare, hati-hati, dunia ini gak sepiro. Dunia itu ya Allah, gini loh, kaya miskin tuh sebentar selesai, dibolak-balik. Tapi orang tua itu segala-galanya. Kadang-kadang enggak, mohon maaf,
Gara-gara wedok rambut dawa. Gara-gara lanang gondrong. Ibu itu dipaidu loh ya, dipaidu. Kalian tidak mengerti kebahagiaanku. Aku mampu hidup tanpa kalian. Walau oknum anak model begitu. Ada lagi yang sudah kerja. Mohon maaf nih fakta-fakta di masyarakat. Sudah kerja, punya penghasilan. Orang tuanya nggak punya duit, pinjem. Nah, ibu pinjam. Lah mbok tinggalnya Pak Bu PNKB, enak kan ya? Betul ya? Lah kok ngomong, Bapak Ibu nggak tahu ya, rekosone anakmu golek duit iki. Iki anak jaluk diapano, Pak? Diulek gitu ya. Itu kan orang tua nggak jawab, tapi di hati kan ya, kamu tuh nggak ngerti apa dulu membesarkan kamu tuh gimana. Masya Allah. Ada itu anak telepon berjam-jam dengan kawannya, betah. Diajak duduk sama orang tuanya 5 menit, kepanasan bokong. Ada enggak model begitu? Ada. Ingat loh, kalau buat orang tua itu enggak seneng, enggak bakal seneng dunia akhirat. Enggak bakal seneng dunia akhirat. Makanya tolong nih sampaikan kepada siapapun yang merasa dirinya seorang anak. Ibu juga anak toh? Bapak juga anak toh? Saya juga anak. Makanya saya kalau ibu saya udah ngomong sesuatu ke ujung dunia ya saya cari. Ya, kadang-kadang kan permintaan orang tua itu ya rada unik ya. Saya tawari misalnya dulu saya pernah pergi umroh. Mah mau oleh-oleh apa? Ya. Ono dioleh kalung emas ono kali gampang ya, toko emas, cincin ya gampang. Jawabannya tambah delima Arab. Lah kita golek rada angel. Delima Arab gitu. Itu loh enak merah-merah gitu. Lah carinya delima ini kan enggak mudah. Ya saya kalau enggak gimana cara dapat delima, mau tas kebak delima ya tak cari itu delima. Enggak jadi masalah. Kadang anak jawab, mbok kok ngisin-ngisini to mbok. Mosok tas dikebaki delimo gitu. Naudzubillah min dzalik. Siap kita bahagiakan orang tua kita masing-masing? Siap ya? Nah, satu di antaranya adalah jangan lupa baca ini setiap habis sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari bersama doa, mudah-mudahan doanya qabul insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم بجاه شهدائك يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة
wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arzuqna dhurriyyatan tayyibatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan salah-salah kami, khusus maafkan dosa dan salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami pada ayah bunda kami. Tolong jadikan kami anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami dimanapun dan kapanpun kami berada ya Rabb. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk putra putri kami ila yaumil qiyamah, tolong jadikan semua anak keturunan kami beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan putra putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan putra putri kami rukun selama-lamanya ya Rabb. Jadikan putra putri kami saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling mendukung, jauhkan dari segala fitnah ya Rabb, dunia akhirah. Ya Allah, tolong jadikan putra putri kami wali-walimu ya Rabb. Jadikan putra putri kami kekasih-kekasihmu ma'al lutuf wal afiyah ya Arhamar Rahimin. Tolong ya Rabb, maafkan salah-salah kami pada anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami dalam mencari rezeki, dalam mencari rezeki ya Rabb. Sehingga ada yang haram dan masuk ke tubuh anak kami ya Allah. Tolong ampuni itu ya Allah dan jadikan halal ya Rabb. Jadikan halal ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Jadikan putra putri kami mendapatkan hati yang bahagia, memiliki hati yang lapang, jiwa yang tenang dan tenteram ya Allah. Jadikan hati putra putri kami tertaut pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang ya Allah. Jadikanlah putra penghuni surgamu kelak bersama kami ya Allah. Dekatkan beliau-beliau di dunia ini dengan kami dan dekatkan kami dengan putra-putri kami. Jangan pisahkan kami selama-lamanya ya Allah. Letakkan kami di jannah-Mu yang tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin ya Rabb. Dan teruntuk semua yang hadir di majlis ini, dan teruntuk semua yang membantu terselenggaranya majlis ini ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang menyaksikan tayangan ini ya Allah. Jadikan semua dosanya Engkau ampuni, amal solehnya Engkau terima, hajatnya Engkau wujudkan ma'alutuf afiyah, yang sakit Engkau sembuhkan ya Rabb dalam taat kepadamu. Dan teruntuk saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia ya Rabb, orang tua kami, kerabat kami, saudara kami, sun akhina fillah Ki Haji Dian Nafi, dan semua syuhada yang telah mendahului kami di tempat ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman surga ya Rabb. Letakkanlah arwah mereka bersama arwah para nabi, para siddiq dan para salihin, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Letakkan arwah mereka dengan para arwah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di surgamu yang tertinggi ya Arhamar Rahimin. Dan berilah kami keberkahan syuhadamu ya Allah. Berikan kami keberkahan syuhadamu ya Rabb, sehingga hati kami tenang, pikiran kami tenang, jiwa kami tenteram, penglihatan kami padang, penglihatan kami terang benderang ya Arhamar Rahimin. Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan kami mengikuti yang benar dan meninggalkan yang batil ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan kami ke Makkah Al-Mukarramah untuk umrah wal haji ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW umat yang Engkau rahmati. Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau terima amal solehnya, Engkau tinggikan derajatnya, Engkau hapuskan kesusahannya ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk
saat ini ya Rabb, asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala ma nawa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Sallu ala nabi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.